Rasulullah berkata, ya Khalili Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum mau meninggalkan umatku kalau Allah belum memberikan jaminan kepada umatku. Pergilah Jibril menghadap Allah. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, basyirhu innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idha buisu wa sayyiduhum idha jami'u fabasyirhu annal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Katakan kepadanya wahai Jibril, jaminan dariku untuk umatnya bahwasanya surga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum surga dimasuki oleh umatku. Rasulullah berkata, al-an qarat aini, sekarang aku puas, aku bahagia, aku senang. Nabi Muhammad di saat detik-detik terakhir nafasnya, di akhir hayatnya, masih memikirkan nasib kalian sebagai umat. Dicabut nyawa Nabi Muhammad. Ketika dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mendesak. Nabi Muhammad merasakan sakit. Dicabut nyawa Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Israel berkata, ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Rasulullah menjawab, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Israel berkata, ya Rasulullah, bahkan lebih sakit dari ini ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah menangis. Itu tangisan terakhir Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Tahukah kalian apa doa itu? Rasulullah mengangkat tangan dan berkata, Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut wa sajil alaiya. Ya Allah ya Rabb, ringankanlah sakratul maut umatku dan berikan seluruh penderitaan, seluruh beban, seluruh rasa sakit sakratul maut umatku, berikan dan limpahkan kepadaku. Biar aku yang menanggungnya ya Rasulullah, ya Allah. Mereka tidak akan kuat merasakannya, mereka tidak akan sanggup. Biar aku menanggung rasa sakit seluruh sakratul maut umatku. Aku pemimpin mereka, aku nabi mereka. Biar aku yang menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku. Apa yang telah kalian lakukan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengorbankan nyawa, jiwa, darah, pagi, siang, sore, malam berdakwah menyebarkan Islam, agar Islam sampai kepada kalian, agar iman sampai, agar ilmu sampai, agar ulama sampai, agar masjid sampai, agar kopiah sampai, agar baju koko sampai, agar sorban sampai, agar sarung sampai, agar akhlak sampai, agar adab sampai. Tetapi setelah itu semua sampai berkat perjuangan Nabi, malah kalian sia-siakan, malah kalian campakkan. Secara tidak langsung kalian telah melempar kotoran di muka Nabi Muhammad SAW. Maka apakah pantas kita masih bisa disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Oleh karena saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi wasiat saya, gembirakan Nabi. Bagaimana cara menggembirakan Nabi? Dengan selalu hadir dan duduk di majelis-majelis yang menjadi warisan Nabi Muhammad, yaitu majelis seperti pada malam hari. Jangan jauh dari ulama,
Jangan jauh dari para ustaz, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Jangan engkau mudah terprovokasi, jangan engkau dipecah belah. Jangan, jaga ukhuwah, jaga persatuan, jaga ukhuwah Islamiyah. Kita yang muslim disatukan dengan satu agama, yaitu Islam. Saudara-saudara kita yang bukan muslim, saudara-saudara kita yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka adalah saudara. Satu merah putih, satu bangsa, satu Indonesia, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jaga ukhuwah Islamiyah dan jaga ukhuwah wataniyah. Jangan biarkan kera-kera bersorban memprovokasi kalian untuk memecah belah umat. Jangan sampai para kiai dan para habaib dipecah belah, diprovokasi oleh kera-kera bersorban yang mementingkan urusan-urusan perutnya. Apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa dan negara? Saudara-saudara, saya ini berkali-kali masuk penjara. Kenapa? Karena bela rakyat, bela bangsa. Dan saya tetap tidak akan kapok, tidak akan lelah, tidak ada kata capek. Emang ada pernah berubah ceramah saya? Saya tanya, ada saya ceramah berubah? Walaupun keluar masuk penjara. Kalian bayangkan saudara-saudara, saya baru bebas. Siang bebas dari lapas, siang bebas dari lapas. Malamnya saya ceramah. Waktu itu lagi corona tahun 2020, Covid. Saya tahu kalau saya ceramah ini pasti saya bakal ditahan lagi. Tapi saya ambil resiko itu, saudara. Saya ambil resiko itu. Saya nggak ada urusan sekarang ini, dari dulu sampai sekarang dan ke depan saya nggak ada urusan. Saya mau diracun kek, mau dibunuh kek, mau di penjara, diracun, dibunuh, ditembak, saya sudah tidak ada urusan. Tetap saya akan sampaikan kebenaran. Saya tidak akan pernah menundukkan kepala untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Jangankan hanya di penjara, untuk bangsa dan rakyat, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Saya masuk penjara bukan korupsi, betul? Saya bukan koruptor, saya bukan narkoba, saya bukan balik uang rakyat, betul? Betul. Mau tahu kenapa saya ditahan kemarin? Sampai dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya, tangan, perut, kaki, jalan begini. Saya dibikin seperti penjahat besar, saya dibikin seakan-akan seperti penjahat kelas kakap. Kalian tahu gara-gara apa? Gara-gara ceramah saya. Mau tahu nggak apa sih ceramahnya? Ceramahnya katanya dianggap meresahkan. Ceramahnya katanya dianggap provokasi. Nah sekarang saya mau tanya kepada masyarakat Surabaya. Waktu itu saya bilang, hei presiden, hei pemerintah, di masa corona kenapa rakyat kalian kurung dalam rumah tapi tidak kalian beri makanan dan tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya? Itu dibilang meresahkan. Saya tanya, itu meresahkan? Ada Surabaya kurang ke Sorone? Meresahkan? Meresahkan? Provokasi? Provokasi? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Ya sama-sama kita ujar, saudara. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, saudara. Saya akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa untuk rakyat, saudara.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Hidup anak Surabaya. Hidup anak Surabaya. Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, sebentar lagi pilkada, betul? Woi, diam. Sebentar lagi pilkada, betul? Betul. Saya ingin memberikan saran, siapapun calonnya, kalau ada 2 calon atau 3 calon atau 4 calon, maka pilihlah dari keempatnya atau ketiganya atau keduanya, pilih yang kalau semuanya baik, pilih yang paling paham. Ada calon dua-duanya baik atau tiga-tiganya baik, empat-empatnya baik, maka pilih yang paling. Nah, andai kan ada calon 1, 2, 3 atau 4, empat-empatnya bangsat, empat-empatnya biadab, rusak, maka pilih yang paling ringan kebangsatannya. Paham? Kalau empat-empatnya buruk, berarti pilih yang paling ringan keburukan. Yang penting jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan kita saling terpecah belah, betul? Kita saling mencaci maki, betul? Saya tanya masyarakat Surabaya, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Siap lawan kezaliman? Siap lawan kemungkaran? Allahu Akbar. Sebelum saya tutup, terakhir wasiat saya, dengarkan baik-baik. Saya wasiatkan dan saya nasihatkan kepada engkau, wahai Jokowi. Wahai Jokowi, sebelum akhir masa jabatanmu, minta maaflah kepada rakyat. Minta maaf kepada rakyat yang selama ini kau bohongi, yang selama ini kau tipu. Kau berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi yang makmur orang-orang asing. Rakyat dan pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Sebelum akhir masa jabatanmu, minta maaf kepada rakyat, minta ampun kepada rakyat. Agar apa? Agar kelak di akhirat engkau tidak akan dituntut oleh rakyat dan masyarakat. Betul? Saya kasih nasihat begini kepada engkau sebagai presiden, bukan sebagai kepribadianmu sebagai Jokowi, bukan, tetapi sebagai presiden. Kenapa? Karena saya sayang dan cinta. Saya tidak mau kelak di akhirat engkau akan dimintai pertanggungjawaban dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.